yoga adalah olahraga yang santai dan nggak buang keringat, berarti Anda salah. Karena sebenarnya yoga adalah olahraga yang menguras energi, terutama pikiran dan tubuh. Nah, saat ini Job Lovers, Nadia sudah bersama Mbak Ine, seorang instruktur yoga. Kita akan bahas lebih banyak lagi tentang manfaat dari yoga itu sendiri. Yuk! Halo Mbak Ina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, episode kali ini nih Mbak Ina, Hijab Revolution membahas tentang yoga. Nah, hijab lovers mungkin belum tahu nih tentang manfaat yoga itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan? Iya. Mungkin saya bisa jelaskan dari arti kata yoga dulu ya. Yoga itu artinya adalah union. Jadi penyatuan antara mind, body, and soul. Nah, karena kita di sini muslimah tentu saja punya nilai-nilai sendiri, nilai-nilai kita. Jadi yoga kalau yang kita lakukan adalah balancing antara pikiran dan tubuh. Jadi di samping kita mendapatkan tubuh yang sehat, pikiran kita juga bisa lebih rilaks, lebih fokus, lebih cerdas seperti itu. Seperti itu ya. Selain manfaat itu, biasanya seseorang melakukan olahraga yang Mbak Ina biasanya ingin berat badannya turun, langsing dong, langsing tetap cantik ya. Itu bisa nggak Mbak Ina? Bisa banget, bisa banget ya. Berarti jangan khawatir nih ya. Untuk hijab lovers yang ingin berat badannya turun juga bisa melakukan yoga ya. Bisa, tentu saja dengan saja pola makan yang teratur. Tetap saja ya, pola makan yang seimbang dan teratur juga itu dibutuhkan dalam yoga ya. Nah, Mbak Ina, mungkin ada syarat-syarat untuk seseorang mengikuti olahraga yoga ini. Apa saja, mungkin umurnya, entah itu dari berat badan dan sebagainya. Yoga ini sangat fleksibel, ya. Bisa diikuti dari anak-anak sampai orang tua. Gitu. Jadi makanya ada kelas namanya Yoga Kids, itu khusus untuk anak-anak. Gerakannya sama karena yoga itu sudah ada pakem-pakem gerakannya. Hanya disesuaikan. Kalau mengajar untuk anak-anak dibikin lebih fun, lebih main, sehingga mereka senang melakukannya. Gitu. Kalau yoga untuk dewasa itu tentu saja ada gerakannya sama juga, ada beberapa aliran-aliran juga, gitu seperti itu. Nah, kemudian untuk orang tua juga bisa dilakukan. Namun memang kalau punya masalah-masalah kesehatan, sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter sehingga kita tahu, karena ada yang misalnya tekanan darah tinggi gitu, ada gerakan-gerakan yang tidak kita sarankan seperti itu. Ya. Lainnya sih oke, orang mau udah langsing, mau pengen kurus, pengen agak mengemukkan atau gitu. Semua itu, bisa. Itu semua bisa ya. Berarti intinya tidak ada yang menghalangi seseorang untuk mengikuti yoga. Paling dari yang Mbak Ina tadi jelaskan, bisa dari dia mungkin punya riwayat penyakit tertentu, bisa konsultasi dulu ke dokter ya Mbak Ina. Ada hal lain lagi? Mungkin gini, prinsip melakukan yoga itu ada 5, yaitu pertama pola nafas, ya. Kemudian pola gerak, keteraturan dalam gerak, kemudian pola makan, bagaimana mengatur makan, kemudian pola istirahat, ya, bagaimana cukupkah dia beristirahat dalam satu hari. Kemudian terakhir adalah pola pikir, gitu. Sehingga kita itu bagaimana caranya supaya, karena dalam otak manusia itu kan pikiran tuh banyak ya, bener nggak, suka diam gitu tapi mikirnya kesana kesini nih. Gimana supaya dia bisa mengatur gitu, supaya bisa ketika yoga itu pikirannya diendapkan dulu sehingga lebih rilaks gitu. Kemudian bisa kalau kita ada masalah segala macam itu bisa lebih fokus dan lebih menyelesaikannya itu lebih baik seperti itu. Yoga mungkin menjadi salah satu pilihan, tapi apakah butuh pikiran yang segar dulu baru datang ke tempat yoganya, atau harus hal lain yang dilakukan seperti itu? Mungkin kalau soal pikiran kita nggak bisa mengatur ya. Di rumah misalnya lagi ruwet, mau kuliah atau mau kerja, kerjaan banyak segala macam. Tapi gini, ketika di dalam kelas itu saya selalu mengkondisikan dulu, di luar ruwet ya, di kelas kita kondisikan dulu, kita meditated ya, masuk ke kelas pranayama atau pernafasan, menghilangkan pikiran-pikiran itu, kemudian konsentrasi ke kelas yoga. Itu yang mengenai pikiran. Kemudian persiapan kedua adalah ketika kita makan, ya usahakan 1 jam sebelum kita melakukan kelas yoga itu sudah kosong perutnya. Jadi makannya itu 1 jam sebelum kelas. Jangan sampai
mau berangkat gini makan dulu Makan gitu dulu. penuh, terus yoga. Yoga itu kurang baik ya? Iya, karena apa? Karena energi kita itu dipakai untuk mencerna makanan, bukan untuk yoga gitu, bukan untuk bergerak gitu loh. Seperti Baik. itu. Dalam beberapa kasus, Mbak Ina, ada juga yang maksudnya ketika yoga dia mengalami beberapa masalah dengan karena mungkin belum lentur ya, jadi badannya tuh agak kaku, jadinya ada sakit pinggang lah segala macam. Itu bisa diteruskan tidak, atau dia harus rehat dulu beberapa minggu baru dia bisa mengikuti lagi, atau dari gerakan yoganya nanti ada yang khusus untuk bisa membuat dia sehat kembali? Itu mungkin gimana? Biasanya gini, masalah-masalah yang dialami ya hijab lovers ya, ketika beryoga mungkin misalnya dia menjadi merasa sakit atau apa ya, itu ada beberapa hal gitu. Pertama, boleh jadi dia yoga di tempat yang salah, dalam artian gurunya mungkin belum paham gitu, karena menjadi guru yoga itu bukan suatu hal yang cukup mudah, karena di samping kita praktisi dulu, kita belajar bagaimana anatomi, bagaimana kita mengajar murid supaya safe itu mesti belajar. Jadi nggak hanya kita badannya lentur terus tiba-tiba ngajar gitu, karena ada kasus juga salah satu teman seperti itu, saya bilang kamu yoga di mana, dia sebutkan salah satu tempat, terus ternyata kenapa, apa yang diajarkan saya gitu, diajarkan tuh ternyata salah gitu. Jadi ketika kita beryoga tuh dia tahan nafasnya, kan nggak boleh, harusnya setiap gerakan tuh relax gitu, karena nafas itu harmoni dengan gerakan, seperti itu. Pertama itu kemungkinannya, kan banyak kemungkinan ya Mbak ya, kita harus analisa. Yang kedua adalah dia punya riwayat kesehatan tertentu gitu. Terus ketiga, dia kurang pemanasan gitu. Keempat, mungkin gerakannya itu salah, terlalu dihentak. Kalau yoga kan nggak boleh dihentak, Jadi harus mesti benar-benar pelan, santai, stepnya step pelan, by step. pelan tapi ada usaha gitu. Iya. Jadi intinya ketika seseorang melakukan yoga itu banyak hal yang harus diperhatikan, terutama masalah makanan, masalah pernafasan, dan banyak hal lagi ya seperti yang tadi sudah dijelaskan Mbak Ina. Baik hijab lovers, masih ada banyak lagi yang nanti ditanyakan sama Mbak Ina nih, terutama dari gerakan-gerakan yoga seperti apa, mungkin hijab lovers belum tahu. Tapi tunggu dulu, karena akan ada sesi kedua selanjutnya, yaitu makeover. Tetap di Hijab Revolution. Let the drum